الله أكبر الله أكبر. Nazala fil mali wal jasadi. Artinya ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketika seseorang diuji dengan berbagai ujian kehidupan. Ketika pada satu titik tertentu tidak sanggup menjalani kehidupan atau tidak sanggup menjalani ujian di dalam kehidupan, baik itu karena ujian sakit misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan serta waktu untuk kita menunaikan amal ibadah kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah setelah seharian penuh kita beraktivitas, melakukan berbagai pekerjaan, berbagai kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita buat hari ini, jika itu berkaitan dengan akhirat kita, hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu berkaitan dengan dunia kita, mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita duduk sejenak di masjid ini, di Masjid Rabiatul Rahman, maupun kita luangkan waktu sejenak di rumah atau dimanapun kiranya berada, sambil kita mendengarkan halaqah maghrib melalui siaran radio, baik Radio Baitur Rahman maupun Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada satu atau ada sedikit pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan pada halaqah hari ini. Hadirin berbahagia, malam ini seperti biasa yang terjadwal secara rutin adalah Ustadz Gamal Akhyar, namun beliau tidak bisa menghadiri, tidak bisa menyampaikan halaqah maghrib karena satu dan lain hal. Oleh karena itu kami mencoba mengisi waktu ini sambil kita menunggu waktu Isya dengan membacakan tentunya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Qur'an serta uraian-uraian para ulama tentang hadis-hadis yang kami bacakan dan juga ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, di dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam
Al-Qurtubi, ya, yaitu kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yaitu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pertama sekali ruh, tentang umurul akhirah, yaitu tentang perkara-perkara gaib, ahwal atau keadaan-keadaan setelah kematian sampai menjelang hari kiamat dan seterusnya. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membacakan satu judul atau bab di dalam kitab ini, yaitu tentang an-nahyu an tamanniyil mauta wad du'a bihi li dhurrin nazala fil mali wal jasadi. Artinya ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketika seseorang diuji dengan berbagai ujian kehidupan, ketika pada satu titik tertentu tidak sanggup menjalani kehidupan atau tidak sanggup menjalani ujian di dalam kehidupan, baik itu karena ujian sakit misalnya, karena ujian psikis, putus asa dan sebagainya. Ini ujian-ujian yang secara lazim banyak manusia ataupun bahkan kita semua pasti mendapatkan ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ujian tersebut dirasakan tidak sanggup lagi untuk dilalui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa seberat apapun ujian yang ditimpakan atau ujian kehidupan, seberat apapun ujian kehidupan yang dihadapi oleh seorang muslim, hendaknya jangan sampai seorang muslim berangan-angan atau bercita-cita untuk menjumpai kematian. Nah, jangan sampai berangan-angan agar mati saja, karena ujian ini sepertinya terlalu berat untuk dilalui. Nah, ini ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanniyanna ahadukumul mauta li dharrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Akhrajahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin berbahagia mengajarkan atau memberikan petunjuk kepada seseorang ketika merasakan berada pada satu titik terendah dalam kehidupannya, karena ujian-ujian yang bertubi-tubi, karena cobaan yang tidak sanggup lagi dilalui oleh seseorang. Jangan sampai dia bercita-cita untuk mati atau untuk meninggal atau untuk meninggalkan dunia ini. La yatamanniyanna ahadakumul mauta. Tidaklah seseorang bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Li dharrin
nazala bihi, dikarenakan ada ujian yang turun kepadanya, ada ujian berat, ada cobaan berat yang diturunkan, yang datang kepadanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, namun meskipun kadang-kadang kondisi memang seseorang tidak lagi sanggup untuk menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul, maka meskipun seandainya seseorang sampai pada satu titik bahwa dia memang harus atau seolah-olah memang harus mengatakan, ya Allah, matikan saja saya, maka pada kondisi demikian kata Nabi SAW, jika kondisinya memang sudah sampai pada titik yang paling rendah di dalam kehidupan seorang muslim, falyaqul, maka jangan dia berucap matikan saja saya ya Allah misalnya, atau minta mati, minta kematian, tetapi cukup dia mengatakan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah saya, panjangkanlah umur saya, sekiranya kehidupan yang saya jalani itu mengandung kebaikan-kebaikan, jika kehidupan yang akan saya lalui ada kebaikannya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkan saya, panjangkanlah umur saya, jika ketika saya umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, maka wafatkanlah saya, sebaliknya wafatkanlah saya, idza kanatil wafatu khairan li, ya Allah, matikan saya atau wafatkan saya jika kematian itu juga ada kebaikannya untuk saya. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berputus asa karena cobaan di dalam kehidupan, baik itu cobaan berkaitan dengan penyakit misalnya. Ada seseorang yang diuji dengan penyakit, lalu dia putus asa, sakitnya tidak sembuh. Bahkan ada orang yang sudah divonis oleh dokter sakitnya tidak akan sembuh misalnya. Atau ada orang yang diuji dengan ujian kemiskinan misalnya, diuji dengan ujian miskin. Semua pekerjaan yang telah dia upayakan sepertinya tidak memberikan atau tidak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya, tidak menjadikan kehidupannya lebih baik. Pada saat itu dia putus asa pada Allah. Maka Nabi mengajarkan, jangan sampai mulut seorang muslim mengucapkan kata-kata yang mengandung arti ya Allah, wafatkanlah saya. Itu dilarang di dalam agama kita. Tetapi ketika seseorang mungkin berbahagia sampai pada satu titik tidak lagi mampu berbuat apa-apa, putus asa, maka cukup dia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah saya, panjangkanlah umur saya selama kehidupan itu ada kebaikan-kebaikan untuk saya. Hadirin berbahagia, kalau seorang muslim mengetahui hakikat
sebuah ujian. Seorang muslim seandainya mengetahui betapa besarnya nilai kebaikan di balik ujian yang Allah berikan kepadanya. Mungkin hampir semua orang Islam, orang beriman, orang muslim akan tahan banting dengan ujian. Tetapi karena hadirin berbahagia, kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai kebaikan dari kesabaran seseorang terhadap ujian yang diberikan di dunia tidak nampak, maka banyak orang sering berputus asa. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah membalas pahala dari orang-orang yang sabar terhadap ujian, itu besar sekali. Bahkan pernah kami sampaikan di sini, di hari akhirat nanti hadirin berbahagia ada orang-orang yang iri, yang cemburu dengan orang-orang yang banyak ujiannya di dunia. Ada orang yang banyak ujian di dunia, kemudian ketika ditampakkan balasannya yang luar biasa, sampai orang yang melihat kebaikan tersebut iri. Dan digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada orang yang menginginkan dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk diuji seperti orang-orang yang mendapat ujian di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan seorang muslim, tidak pernah membiarkan seorang muslim yang ditimpa musibah sekecil apapun kecuali ada balasan, ada dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam satu hadis, dalam hatta syaukatu yushakuha, hatta syaukah yushakuha illa digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai satu duri yang tertancap dalam daging atau dalam kulit seorang muslim itu menjadi kafarat, menjadi penebus dosa, bagi seorang muslim. Nah, itu gambaran betapa besarnya nilai kebaikan daripada ujian di dalam kehidupan. Hadirin berbahagia, para ulama pernah menyebutkan bahwa sesaat ketika seorang muslim meninggal dunia, maka pada saat itu yang timbul di dalam hatinya, yang timbul di dalam dirinya adalah, tentunya itu jasadnya sudah terpisah dengan ruh. Jadi ruh itu merasakan penyesalan yang luar biasa, Apa yang disesali? Yang disesali oleh ruh adalah kenapa sedikit sekali kebaikan yang dia lakukan di dunia. Dia menyesali setiap kebaikan yang luput, yang tidak pernah atau yang terlewat karena kemalasan misalnya, atau karena tidak ada waktu ketika di dunia, atau karena tidak prioritas ketika di dunia. Kebaikan yang luput dari seseorang ketika di dunia itu menjadi penyesalan terbesar. Apalagi dosa yang dilakukan oleh seorang muslim di dunia, itu sudah barang pasti yang paling disesali. Sebutkan oleh para ulama dan berbahagia,
latandamunna yaumal qiyamati bitasbihatin wahidatin lam tusabbihuha. Bahkan sesaat ketika seseorang meninggal dunia, ada satu tasbih, yaitu ucapan subhanallah. Ada satu ucapan tasbih yang luput dari lidah seorang muslim, padahal dia punya waktu untuk mengucapkan subhanallah misalnya, tetapi dia tidak ucapkan waktu itu. Maka ini menjadi penyesalan terbesar ketika seseorang meninggalkan dunia. Sungguh akan menyesal orang-orang yang baru saja menghadapi kematian, yang baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi pemandangan pada hari kiamat. Artinya banyak orang-orang nanti akan menyesali, kenapa dulu tidak mengucapkan tasbih banyak-banyak. Kalau dihitung misalnya seorang muslim, ada seseorang yang sudah mengucapkan tasbih 1000 kali misalnya, kenapa saya tidak mengucapkan 1100 kali? Nah, itu yang disesali. Kalau ada orang yang telah mengucapkan tasbih 1.000.000 kali misalnya selama hidupnya, dia juga menyesali kenapa tidak 2.000.000 kali, dan seterusnya. Ini yang disesali oleh orang-orang ketika sesaat setelah menghadapi kematian dan sampai hari kiamat nanti. Hadirin berbahagia, oleh karena itu salah satu di antara yang dilarang juga menjadi kebiasaan yang dicela di dalam Islam adalah seorang yang suka berputus asa. Seorang yang suka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam realita kehidupan kita, tingkatan orang-orang yang berputus asa ini, hadirin berbahagia, itu sampai pada tingkatan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Sampai puncak putus asa seseorang itu biasanya menginginkan kematian. Menginginkan kematian. Jadi seolah-olah kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Jadi seolah-olah kematian itu menyelesaikan masalahnya. Padahal tentunya kita sebagai orang beriman tidak demikian. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kematian itu merupakan musibah di antara musibah besar bagi seorang muslim. Wa huwa min a'zamil masaib. Wa huwa min a'zamil masaib. Jadi kematian itu satu musibah besar di antara musibah-musibah yang pernah kita lalui. Makanya seseorang yang ditimpakan masalah-masalah di dunia itu sebetulnya tidak setimpal dengan masalah dengan kematian ini. Karena kematian ini hadirin berbahagia, ketika seseorang dicabut nyawanya, berpisah antara ruh dengan jasad, maka pada saat itu tidak ada peluang, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk kembali lagi ke dunia. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Oleh karena itu, maka orang yang beriman akan
tahan banting terhadap musibah, terhadap ujian kehidupan. Karena di dalam ujian kehidupan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai seseorang yang berpeluh-peluh, baik itu dia berpeluh karena mencari dunianya, misalnya seseorang mencari nafkah untuk keluarga, berpeluh-peluh, capek, penat, itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan, dihitung oleh Allah sebagai kebaikan dan menjadi sebab digugurkan dosa-dosanya. Sehingga disebutkan dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adha wala haznin wala hammin wala ghammin. Ini ada urutannya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capeknya seorang muslim di dunia itu menjadi penggugur dosanya. Capek ketika seseorang mencari penghidupan untuk keluarganya, misalnya baik seorang suami ataupun seorang istri sama saja, atau capek karena menjalani taklif, menjalani perintah-perintah di dalam syariat, di dalam agama kita. Ketika seseorang bangun subuh misalnya, itu kan perlu perjuangan. Itu juga dinilai, ada nilai lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja yang dibalas salat subuhnya, tapi perjuangan bangun berpeluh-peluh, berpenat-penat itu juga akan menjadi sebab penggugur dosa-dosanya. Kemudian penyakit itu tadi, semakin lama seseorang diuji dengan penyakit, maka orang ini berpeluang banyak dosa-dosanya yang digugurkan, yang diampuni oleh Allah. Semakin lama seseorang menderita karena apa? Karena diuji dengan kemiskinan misalnya. Ini juga semakin besar peluang orang ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama seseorang menjadi korban fitnah misalnya, lama difitnah bertahun-tahun, diinjak-injak harga dirinya misalnya, itu juga menjadi sebab orang ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti ini hadirin berbahagia, orang-orang yang diuji dalam kehidupan ini, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Karena tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak diuji. Ada orang hadirin berbahagia secara finansial luar biasa, dia punya harta banyak, punya jabatan misalnya, tetapi ujiannya lain. Ada kalanya ujiannya diberi penyakit misalnya. Ada orang yang diberi penyakit, sakit ya, sakit-sakitan. Tetapi Allah berikan yang lain. Allah berikan apa misalnya? Allah berikan kepada orang-orang yang diuji dengan penyakit ini istiqamah misalnya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya semua orang di dunia ini punya ujian masing-masing. Oleh karena itu petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ujian-ujian tersebut menyebabkan seseorang tergelincir lidahnya,
sampai mengatakan, ya Allah matikan saya. Jangan sampai seperti itu. Ya Allah matikan saya tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Itu sangat dilarang di dalam Islam. Hadirin berbahagia, barangkali inilah satu hadis singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan petunjuk, memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Hadirin berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuha al-ghaibi